Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Rayu dengan NIM akhir 91. Saya Resa Mariana dengan NIM akhir 79. Saya Nabila dengan NIM akhir 103. Latar belakang. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Munculnya hadis palsu atau maudhu telah menimbulkan distori dalam pemahaman Islam. Fenomena pemalsuan hadis sudah ada sejak zaman masa Khulafaur Rasyidin. Upaya ulama dalam membedakan hadis sahih dan hadis palsu menjadi sangat penting. Usul hadis palsu. Hadis palsu muncul sejak konflik politik pasca Khalifah Utsman bin Affan. Imam Ibnu Sirin menyatakan, setelah fitnah besar terjadi, sanad hadis mulai diperiksa dengan ketat. Motivasi pemalsuan hadis, politik, teologi, ekonomi, popularitas, dan niat baik yang salah arah. Faktor pemalsuan hadis: politik, perebutan kekuasaan. Ali dengan Muawiyah menghasilkan hadis-hadis palsu. Kemudian ada teologi, kelompok Syiah, Khawarij, dan lainnya memasukkan hadis untuk membentuk doktrin mereka. Ada lagi penguasa, hadis dipalsukan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ada lagi ekonomi dan popularitas. Sebagian pemalsu hadis mencari keuntungan atau ketenaran, yang dimana ketenaran nama gitu. Kemudian ada kesalahan dengan niat baik, yang dimana hadis palsu dibuat untuk mendorong amal ibadah. Contoh hadis palsu yang berpengaruh. Yang pertama, carilah ilmu ke negeri Cina. Hadis ini palsu tetapi sering digunakan untuk mendukung semangat dalam belajar. Yang kedua adalah kematian seseorang ulama adalah kematian dunia. Mungkin itu tidak logis ya ke dalam logika kita, dalam pikiran kita. Itu terlalu berlebihan dalam menggambarkan peran ulama. Yang ketiga kemudian adalah cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Itu tidak ada dalam sumber hadis sahih. Nabi Muhammad SAW juga tidak mengajarkan kalau nggak salah ya. Kemudian dampak daripada hadis palsu terhadap pemikiran Islam. Historis akidah, yaitu mempercayai hal yang tidak bersumber dari Nabi. Ada pengkulturan individu akibat hadis atau tentang keutamaan seseorang terhadap hukum Islam, yaitu ada nih yang dimana terhadap hukum Islam ada fatwa berdasarkan hadis palsu, menciptakan kesalahpahaman dalam hukum Islam. Ada lagi yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah berkembang karena ibadah yang tidak memiliki dasar dalam sunnah sahih. Kemudian ada itu terhadap praktik keagamaan. Itu terbagi dalam dua, yaitu ritual dan amalan yang tidak memiliki dasar syar'i, yang dimana amalan tersebut itu adalah yang kedua. Kemudian sikap fatalistik dalam beragama. Mungkin cukup dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
Metode ulama dalam mengidentifikasi hadis palsu. Dalam hadis palsu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kritik sanad. Dalam kritik sanad ada beberapa bagian. Yang pertama, periksa reputasi perawi, dengan kata lain jujur atau pendusta. Yang kedua, cek apakah sanadnya bersambung atau terputus. Yang ketiga, pastikan tidak ada tambahan perawi yang tidak dikenal. Yang kedua, kritik matan. Dalam kritik matan juga ada beberapa bagian. Yang pertama, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Yang kedua, tidak boleh berisi janji pahala atau ancaman berlebihan. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan realitas sejarah. Yang terakhir, kesimpulan. Hadis palsu, dengan kata lain maudhu, telah menyesatkan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Ulama menggunakan metode kritik sanad dan matan untuk membedakan hadis sahih dan palsu. Strategi edukasi melalui pendidikan, media, dan kajian ilmiah sangat diperlukan. Masyarakat harus selalu melakukan tabayun atau verifikasi sebelum menerima suatu hadis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.